Pas tahu Kuntinya mau handphone, ya udah langsung dikasih dong sama Pak Umar. Daripada dia jadi sasaran kuntilanak, si Kunti senangnya bukan main dapat handphone. Dengan mukanya meringis, Pak Umar pun langsung cabut pelan-pelan. Sedangkan si Kunti malah jingkrak-jingkrak kegirangan di belakang, gara-gara punya mainan baru. Lama kemudian, akhirnya Pak Umar sampai juga nih di depan rumah dukunnya. Dia ngelihat pelang di atas dan nyamain sama alamat yang dia pegang di kertas. Pas tahu alamatnya sesuai, dia girang banget kesenangan. Nggak lama kemudian, tamu si dukun yang sebelumnya keluar. Terus dia ketemu sama Pak Umar nih di depan sambil nunjukin botol yang berisi tuyul. Ngelihat kalau udah ada yang berhasil dapetin tuyul kekayaan Anwar, Pak Umar langsung lebih semangat lagi. Pas ketemu dukunnya, Pak Umar langsung ditunjukin koleksi tuyul-tuyul punya si dukun itu. Dari tuyul yang paling mahal sampai tuyul yang paling murah ada di sana. Pak Umar bingung mau pilih yang mana. Orang duitnya juga pas-pas karena nggak punya uang. Akhirnya si dukun pun nyaranin untuk beli tuyul yang paling murah. Nah ini nih tuyul ijo yang bernama si Toloy. Kira-kira si Toloy bakalan diambil nggak ya sama Pak Umar? Demi jadi orang kaya, udah diambil aja nih tuyul kecil ini. Sampai di rumah, Pak Umar buka botol kecilnya. Terus si tuyul keluar dari botol itu. Walaupun dia nggak dapat tuyul yang gede, ya udah nggak apa-apa. Yang penting tuyulnya bisa nyolong duit. Pak Umar senang banget tuh, karena sebentar lagi dia akan menjadi orang kaya. Tapi ternyata, si tuyul kurus ini nggak tahu gimana caranya nyolong duit. Makanya Pak Umar balik lagi ke dukun buat balikin botol itu. Karena merasa rugi, Pak Umar minta uangnya itu dibalikin sama si dukun. Tapi kata si dukun nggak bisa, karena kan mereka sebelumnya udah ada perjanjian sebelum 2 tahun. Tuyulnya nggak boleh dibalikin. Ya mau nggak mau deh, Pak Umar akhirnya harus muter otak. Gimana caranya supaya ada orang yang mau beli tuyulnya? Ini besoknya, Pak Umar mulai nawarin botolnya ini ke orang-orang. Tapi reaksi orang-orang itu malah ketakutan. Pas Pak Umar bilang, ini isinya tuyul. Hari itu nggak ada satupun orang juga yang mau beli botol itu. Bukannya jadi untung, Pak Umar malah jadi amsong. Malahan si Pak Umar dianggap gila sama orang-orang. Besoknya pas Pak Umar lagi jalan, dia ketemu 2 orang preman. Habis itu si Pak Umar malah ditangkap. 2 preman gabut ini mau minta uang sama Pak Umar. Sayang aja, mereka nggak tahu kalau mereka tuh salah sasaran. Pak Umar kan nggak punya duit sama sekali. Tapi mereka nggak mau tahu sama sekali. Sampai si Pak Umar tuh nangis ketakutan. Akhirnya si Pak Umar pun ngeluarin botol tuyulnya dari dalam tas. Si Pak Umar bilang, lepasin saya, nanti saya kasih botol tuyul ini biar kalian bisa cepat kaya. Dalam botol keramat ini ada tuyulnya, jadi kalian bisa nyuruh tuyul ini untuk nyolong duit. Tapi 2 perampok ini malah ketawa. Mereka nggak percaya omongannya Pak Umar, nggak dapat duit. Akhirnya kedua perampok itu pun cabut dari situ. Gara-gara gagal ngasih botol tuyul itu kedua preman tersebut, Pak Umar pun jadi makin bingung gimana caranya nyingkirin tuyul yang ada di dalam botol ini. Pak Umar mohon-mohon supaya botol tuyulnya ini diambil sama kedua preman itu. Pak Umar bilang, coba kalian bayangin, kalau aja kalian melihara tuyul ini, kalian bakalan bisa kaya dan bisa hura-hura. Karena tergiur, akhirnya mereka berdua pun setuju untuk mengambil botol tuyul itu dari Pak Umar. Terus Pak Umar mulai melakukan ritual yang ngajak kedua preman itu ke rumahnya, lalu membacakan mantra untuk melakukan pertukaran majikan tuyul antara Pak Umar dan kedua preman itu. Habis udah dibacain mantra, udah satu, kedua preman ini sekarang jadi majikan si tuyul kurus itu. Dan mereka juga udah bisa ngelihat nih keberadaan si tuyul. Tapi syaratnya, mereka harus buka baju mereka bisa ngelihat si tuyul itu. Habis itu si Pak Umar nempelin ujung botol ke dada si salah satu preman ini. Jadi si preman udah dikap kalau mereka itu adalah majikan si tuyul. Sehingga si tuyul tahu siapa majikannya sekarang. Mereka berdua teriak-teriak kepanasan. Dadanya habis dicap pakai botol itu. Tapi biarin deh, demi jadi percaya, mereka bakal ngelakuin si apa aja. Udah megang botolnya nih, Pak Umar nyuruh dia untuk buka botolnya itu. Cowok gendut ini nggak sadar kalau dia lagi bangku tuyul.